Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori psikoanalisa Sigmund Freud. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Immaculata Kartika Sahda, yang kedua Erna Septia, yang ketiga Fidela Rosa de Valpis, yang keempat Marbel Gabriela, dan kelima adalah Chandra Cindoko Wulandari. Dasar teori psikoanalisa Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pencetus pertama kali teori psikoanalisa. Psikoanalisa dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisa banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Menurut Freud, faktor terpenting dalam pikiran manusia adalah ketidaksadaran. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 3 unsur dari struktur kepribadian menurut psikoanalisa Freud. Yang pertama yaitu ID. ID adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari ID ketika dilahirkan. ID merupakan tempat bersemayam naluri-naluri. ID tidak dapat mentoleransi ketegangan dan senantiasa bekerja untuk melepaskan ketegangan itu sesegera mungkin. Orientasi ID adalah selalu pada kesenangan dan menghindarkan pada kesakitan. Yang kedua yaitu ego. Ego ditafsirkan sebagai hasrat untuk memenuhi nafsu yang dikontrol dari manusia itu sendiri. Mereka sudah memiliki pertimbangan, dan mereka telah memikirkan akibat apa yang akan mereka terima dari yang telah dilakukannya. Dengan diatur oleh asas kenyataan, ego ini berlalu secara realistis dan berpikir secara logis, serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan. Dan yang terakhir ada superego. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls id. Superego berkaitan dengan imbalan-imbalan dan hukuman. Imbalan merupakan perasaan-perasaan bangga dan mencintai diri, sedangkan hukuman merupakan perasaan-perasaan berdosa dan rendah diri. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Selanjutnya, tahapan perkembangan. Pada tahapan perkembangan, Freud berpendapat bahwa dalam perkembangan manusia terdapat 2 hal pokok, yaitu 1. Bahwa tahun-tahun awal kehidupan memegang peran penting bagi pembentukan kepribadian. 2. Bahwa perkembangan manusia meliputi tahap-tahap psikoseksual. Tahap perkembangan yang pertama adalah tahap oral, dengan rentang usia 0-2 tahun. Indikasinya, bayi dapat merasakan rasa senang, bayi dapat menerima rangsangan benda, dan lain-lain. Contohnya, sumber kenikmatan pokok yang berasal dari mulut adalah makanan. 2 macam aktivitas oral ini yaitu menelan dan menggigit makanan merupakan prototip bagi banyak ciri karakter yang berkembang di kemudian hari. Yang kedua, tahap perkembangan yaitu tahap anal dengan rentang usia 2-4 tahun. Indikasinya bayi merasa senang setelah membuang air besar. Setelah makanan dicerna, maka sisa makanan menumpuk di ujung bawah dari usus secara refleks akan dilepaskan keluar apabila tekanan pada otot lingkar dubur mencapai taraf tertentu. Yang ketiga, tahap falik, rentang usia 4-6 tahun. Selama tahapan perkembangan kepribadian ini yang menjadi pusat dinamika adalah perasaan-perasaan seksual dan agresif yang berkaitan dengan dimulainya berfungsinya organ-organ genetikal, kenikmatan masturbasi, serta kehidupan fantasi anak yang menyertai aktivitas autoerotik yang membuka jalan bagi timbulnya kompleks Oedipus. Tahap yang keempat adalah tahap latensi. Tahap ini terjadi pada anak berusia 6-12 tahun.
Nah, masa ini adalah periode tertahannya dorongan-dorongan seks agresif, atau dengan kata lain, pada masa ini dorongan seksual anak masih belum terlalu nampak. Selama masa ini, anak mengembangkan kemampuannya untuk bersublimasi, seperti belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan lain sebagainya. Dan tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah tahap genital atau kelamin. Tahap ini terjadi pada usia 12 tahun hingga dewasa. Timbulnya pubertas menyebabkan libido menjadi aktif kembali. Selama tahap perkembangan ini, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Perkembangan ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Hal ini akan memberikan dampak yang beragam bagi perkembangan karakter anak nantinya. Jika anak mampu melewati tahapan perkembangan ini dengan baik, maka anak akan memiliki kepribadian yang sehat. The psychical, whatever its nature may be, is itself unconscious. Psikis, apapun sifatnya itu sendiri tidak disadari. Sekian presentasi materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.